Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, setiap hari kita menjalani hidup dengan rutinitas, kadang tanpa memikirkan tentang kematian yang pasti datang pada waktu yang tidak kita ketahui. Namun, bagi seorang Muslim, kematian adalah perjalanan yang tidak bisa dihindari. Bahkan, segala hal yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanyakan di akhirat kelak. Salah satu bagian dari kematian yang sering kali kita lupakan adalah proses penyucian tubuh setelah seseorang meninggal dunia, yaitu proses memandikan jenazah. Proses ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi ada makna mendalam di baliknya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa ruh yang sudah meninggalkan jasad akan merasakan penderitaan dan kepedihan saat tubuhnya dimandikan. Kematian adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati." Quran Surat Ali Imran ayat 185. Meski tubuh sudah terpisah dari ruh, jiwa tetap merasakan apa yang terjadi pada jasadnya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa ruh orang yang telah meninggal bisa merasakan proses pemakaman. Salah satunya adalah ketika tubuh dimandikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka ruhnya mengiringi jenazahnya. Ketika jenazah itu dimandikan, ruhnya merasakan apa yang terjadi pada tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Meskipun hadis ini tidak menyebutkan secara langsung bahwa ruh berteriak atau menjerit, banyak ulama yang menjelaskan bahwa saat tubuh dimandikan, ruh merasakan kesakitan. Sebagian besar orang yang meninggal dunia dalam keadaan penuh dosa akan merasakan penderitaan saat tubuhnya dibersihkan. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, bagi mereka yang meninggal dalam keadaan penuh dosa, ruh mereka bisa merasakan penderitaan yang luar biasa. Saat jasad dimandikan, tubuh yang dulu digunakan untuk berbuat maksiat akan terasa sakit, bahkan seolah berteriak menyesali setiap perbuatan dosa yang telah dilakukan semasa hidupnya. Saat tubuh dibersihkan dengan air dan diberi wangi, ruh yang telah pergi merasakan penyesalan yang mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang mati dalam keadaan penuh dosa akan merasakan siksaan ketika tubuhnya dimandikan. Hadis riwayat Al-Nasai. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk selalu menjaga amal perbuatan kita selama hidup kita di dunia ini. Jangan sampai kita terlena dalam kehidupan yang sementara ini, sehingga ketika kita meninggal, jasad kita akan menjadi saksi atas perbuatan buruk yang kita lakukan. Bagi mereka yang masih hidup, proses pemandian jenazah ini adalah sebuah peringatan yang sangat mendalam. Kehidupan dunia ini penuh dengan ujian dan godaan. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan setiap amal perbuatan mereka kami catat untuk mereka dalam sebuah kitab yang terang.
Quran Surat Yasin ayat 12. Setiap tindakan, setiap kata, setiap niat yang kita lakukan akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saat tubuh dimandikan, ia akan mencatat segala dosa yang telah dilakukan oleh pemiliknya. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, setelah kita meninggalkan dunia ini, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita buat. Kita tidak bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki amal perbuatan kita. Oleh karena itu, kita harus memastikan setiap hari kita dipenuhi dengan amal yang baik, dan kita harus terus berusaha untuk bertobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu mempersiapkan diri dengan amal soleh, agar kita bisa menghadapi kematian dengan hati yang tenang dan tanpa penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya." Quran Surat Al-Fajr ayat 27 dan ayat 28. Saat ruh kita meninggalkan tubuh, semoga kita termasuk golongan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa yang tenang, bukan dengan penyesalan yang mendalam. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, mengingat kematian yang pasti datang dan proses setelahnya yang penuh dengan penderitaan, mari kita berdoa agar dijauhkan dari siksaan kubur dan mendapatkan kemudahan saat menghadapi ajal. Doa yang bisa kita panjatkan adalah, "Ya Allah, berikanlah kami kematian yang husnul khotimah, dan jauhkan kami dari siksaan kubur dan api neraka. Ya Allah, jadikanlah setiap amal kami diterima oleh-Mu, dan anugerahkanlah kami ketenangan jiwa ketika ajal datang menjemput. Amin ya Rabbal Alamin." Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dari pesan-pesan kebaikan ini. Dan kepada sahabatku yang telah membantu menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada sahabat dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.